Mak, lo tahu nggak sih? Mak, Risma, lo dengerin gue nggak sih? Kan sih Rel, gue banget deh. Ya lagian lo tuh scroll TikTok mulu, jadinya nggak gubris gue kan? Iya, iya, maaf ya Rey. Welcome to Stalk. Talking time without wasting your time. Hayo, siapa nih yang di sini suka kesel liat temennya main HP mulu? Udah mana nggak pernah ngedengerin orang ngomong lagi. Iya, sumpah Rey, kesel banget kalau seandainya punya temen kayak gitu. Berasa ngomong sama setan tau gak sih? Iya, padahal tadi siapa deh yang kayak gitu? Coba Risma ya kan? Ya Tapi maaf ya penasaran nggak Rey. sih screen time kita itu berapa sih? Jangan-jangan sama lagi kayak orang yang kita keselin. Coba cek yuk. Sumpah, iya, yuk kita cek. Lihat deh, kalau screen time gue ya, itu buat hari ini udah ada 7 jam, cuy. Jadi, wah gila sih. Wah, kacau sih Rey. Masa punya gue sampai 10 jam 21 menit? Buset, segitu lamanya 10 jam. Lo ngapain aja emang segitu banyak? Lo mah sambil main HP ya? Dan fun fact ya Rey, ini udah turun loh dari minggu lalu. Berarti minggu lalu gue sekitar 10 jam lebih dong hari ini main game. Wow, gila, 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 gila. Tapi jujur ya, gue sendiri juga bingung tahu kenapa screen time gue bisa sampai sebanyak ini. Ya, tapi mau gimana lagi ya, Rey? Namanya juga anak zaman sekarang ya pasti apa-apa pakai handphone gak sih? Ya bener sih, nggak salah sih. Soalnya kayak kemajuan teknologi, sekarang kita nyatet pakai HP, apa-apa pakai HP. Bener juga sih. Tapi biasanya lo pakai HP buat apa sih, Mak? Ya, ilah, Rey pakai ditanya lagi. Kayaknya anak gue juga tahu gak sih handphone tuh buat apa. Nah, kalau gue sendiri nih ya, handphone tuh pertama punya banyak banget fungsi. Ya gak sih? Handphone tuh bener-bener ngebantu kita dalam hal Iya sih, bersosialisasi, dapat banyak teman dan lo tuh nggak perlu jauh-jauh ke Afrika cuma buat temenan sama orang Afrika ya nggak sih. Dan dalam segi edukasi juga menurut gue handphone tuh ngebantu banget, jadi kayak lebih ramah lingkungan gitu sih. jujur emang bener sih. Kayak contohnya ya, kita kuliah aja nih ya. Ngetik tuh sekarang kayak lebih sering pakai gadget dibanding nulis kertas. Kayak gue, misal masuk ke ruang kuliah nih ya, terus kayak lihat temen-temen yang pada bawa notebook yang beneran notebook gitu, beneran buku. Itu kayak bisa dihitung jari, jujur. Terus kalau kita kayak lihat materi, kuis, semua itu emang dari HP sih, emang dari gadget. Jadi kayak ya emang terbantu sih ya, Maya. Nah, benar banget tuh. Sebenarnya gadget tuh punya banyak banget manfaat. Yang ngasih cuma kitanya aja nih manusia yang nggak bisa membatasi diri dalam penggunaan gadget. Nah, kadang tuh malah jadinya kecanduan. Kadang kita juga perlu banget untuk ngebatasin diri kita dengan penggunaan gadget ini supaya masih bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya kayak quality time bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang tersayang nih. Eh, tapi kalau lo sendiri nih, biasanya pakai gadget tuh untuk apa sih? Buat nonton YouTube kah, main games kah, atau mungkin scrolling TikTok? Waduh, kayak tertampar ya tiba-tiba sama realita. Kalau berdasarkan screen time gue tadi ya, yang sampai 7 jam itu kayak paling top tuh ya, top tuh aplikasi yang paling sering gue buka kayak gitu per hari, itu tuh antara Instagram sama kalau nggak gitu Twitter. Soalnya kayak pertama nih, misal gue ada task buat dikerjain atau assignment gitu kan ya, tapi kayak, ih bentar-bentar, gue deserve buat buat ada self reward break gitu lah. Terus kayak akhirnya procrastinate mulu, nunda-nunda. Scroll IG tuh udah sampai 1 jam 2 jam. Jadi kayak nggak berasa kalau udah lama emang. Bener sih, kalau dari screen time gue tadi yang nomor satu itu Instagram. Tapi emang iya sih, zaman sekarang kayaknya orang-orang apa-apa di Instagramin gak sih? Snapgram lah, scrolling post lah, dan banyak banget kegiatannya. Tapi ya, kalau seandainya gue sendiri tuh ngerasa setiap kali gue scroll Instagram tuh suka nggak berasa loh, Ri. Kadang udah sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, mau tidur juga takut bablas kan, ujung-ujungnya nggak tidur, padahal besok paginya ada praktikum. Aduh, Wah, itu parah banget sih kalau misalnya lo sampai nggak tidur, besoknya pagi-pagi ada kuis sama gimana gitu, terus lo ketiduran
pengaturan waktu kuis kan juga kayak bahaya nggak sih itu. Tapi jadi bingung juga nggak sih gimana sih caranya biar kita tuh bisa batasin diri gitu dari kecanduan gadget. Soalnya ya kayak sayang banget nggak sih kalau dipikir-pikir nih kan karena kayak gara-gara kecanduan gadget itu malah dampak buruknya ngena ke kita sendiri juga. Emang iya sih, Ray. Tapi untuk jaga diri kita dari kecanduan gadget tuh emang lumayan susah. Apalagi dengan anak-anak remaja kayak kita yang apa-apa tuh handphone, handphone, handphone. Nah, tapi biasanya gue sendiri tuh ada tips and trick nih, Ray. Jadi kalau seandainya kita belajar, mending kita pakai handphone kita untuk nge-time lapsein diri kita pas belajar. Supaya kita tuh ke distract kalau seandainya ada notif-notif yang masuk. Wah, tapi gila sih lo masih bisa nahan diri ya, apalagi kayak kalau HP lo di depan mata lo masih bisa tahan diri buat gak pegang HP gitu. Soalnya kalau gue sendiri nih, kalau misalnya lagi belajar, terus di depan gue tuh ada HP, atau kalau nggak gitu di samping gue ada HP nih, gue kayak tangan gue tuh gatel banget pengen scroll IG dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya gue pengen fokus nih sama kerjaan, anjay kerjaan udah kayak apa aja ya, karena sama tugas kuliah dan lain sebagainya, itu kayak gue kudu umpetin HP gue dulu gitu biar kayak gue bisa fokus. Atau kalau nggak gitu ada satu tips yang dikasih temen gue sih sebenarnya, itu teknik Pomodoro. Jadi kayak 25 menit gue biasanya kayak fokus kudu, misalnya ada satu tugas nih kudu diselesaikan kayak gitu. Nah ya udah gue ngemanfaatin 25 menit itu buat akhirnya ya itu fokus ngerjain, terus habis itu 5 menit baru break itu. Cuman waktu kalau gue break itu ya, itu biasanya gue cuman buka Line, WA kayak gitu. Soalnya kalau buka Instagram, lain sebagainya, nah itu sebenarnya jujur agak takut ya, agak takut kebablasan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah iya sih, Rey. Karena jujur nih ya, bukan cuma karena faktor narsis, tapi kalau misalnya gue nge-timelapsein diri gue pas lagi belajar tuh kayak kerasanya termotivasi untuk belajar selanjutnya dan kayak, wah, berarti gue rajin juga ya. Ada rasa-rasa kayak gitu-gitu loh di hati gue. Dan juga kalau kayak lo tadi yang ngumpetin, oh berarti udah separah itu ya, Rey, kecanduan teknologi di era sekarang ini. Dan menurut gue kayaknya kalau seandainya kayak gitu, kerjaan tuyul masa depan beneran bakal sibuk banget dengan cara mereka ngumpetin HP kita. Ya nggak sih? Bener Dan juga sih, tapi emang ya kalau misalnya cara lo tadi yang time lapse, itu jujur kayak kalau misal gue lagi procrastinate nih, procrastinate kayak, ih ntar dulu deh gue kerjain. Terus kayak gue lihat galeri gitu ya, terus scroll-scroll, nemu time slotnya jadi kayak, ya ampun keren banget gue. Yaudah lanjut belajar deh, kayak gitu gak sih, Ma? nah, sekalian bisa dikontenin, Ray, ntar ujungnya dapet cuan. Ya nggak sih? Benar sekali. Tapi ada juga nih tips dari teman gue. Jadi caranya adalah setiap kali weekdays atau mungkin minggu-minggu mau ujian nih, dia ini suka banget ngapusin aplikasi-aplikasi yang sering dia pakai. Contohnya kayak Twitter nih, karena temen gue kalau sering dia baca AU, ya Allah Re, kayak sama nenek lu jadi muda juga gak bakal kelar deh itu. Jujur sama sih, soalnya kayak misal nih ya, gue lagi kelas online, terus kayak kan bisa di split tab tuh kan. Nah, gue kadang kayak waktu di sela-selanya tuh gue kayak scroll Twitter kan. Kalau nemu AU kayak gitu, kayak kalau misalnya gue nggak baca sampai ending tuh kayak nggak serk gitu loh, kayak nggak afdol rasanya. Soalnya kayak kepo mulu tiap saat, setiap chapter kayak gitu. Soalnya nagih jujur, mah. Lo baca AU nggak, mah tapi? Kayak kalau gue sendiri kurang suka baca AU sih. Gue lebih suka baca novel-novel gitu sih, Rey. Tapi novel digital tuh juga jadinya bisa adiksi gadget nggak sih kalau kita nggak Iya, ngebatalin juga. Wah, tapi makanya nih ada juga temen gue tuh yang punya ide lagi nih kalau kumpul bareng kayak hangout gitu ya kita rame-rame, itu tuh kita kayak diri sendiri gitu supaya nggak pegang HP. Jadi nanti siapa yang nggak kuat, siapa yang pegang HP duluan, dia biasanya yang traktir. Jadi kayak lumayan banget sih buat anak kos seperti kita ya. iya sih, Rey. Tapi kayak gue gak mau deh ikut nongkrong bareng teman-teman lo. Karena pasti gue yang bakal boncos. Karena kayak nahan HP tuh kayak, ih tangan gue gatel deh pokoknya. Tapi ya bener juga sih. Karena pasti gak ada gak sih yang mau boncos segitunya. Jadi mau gak mau kita bakal nahan diri kita untuk main HP. Nah, selain itu juga dengan tips yang tadi lokasi, itu tuh bisa bikin kita jadi lebih menjaga waktu kebersamaan. Jadi bisa quality time bareng keluarga, teman, atau mungkin orang tersayang ya. Nah, selain itu kita juga bisa jadi appreciate diri kita sendiri karena
berjam-jam di depan HP tuh pasti kan ngasih radiasi yang besar nggak sih ke mata kita? Dan itu Iya betul. kayak jadi bisa bikin kita lebih sayang sih ke diri kita sendiri. Selain itu, kita juga bisa nih, Ray, coba bikin a day in my life without phone. Wah, gila. Itu bisa sih jadi konten selanjutnya ntar di TikTok gue ya nggak sih? Bener Terus banget, tapi kayak, keren loh itu. iya kan? Terus juga kayak, lo tau nggak sih kalau seandainya gadget itu tuh punya efek yang cukup parah untuk diri kita sendiri? Nih, gue kasih tahu ya. Yang pertama, gadget itu bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih tertutup. Jadi kayak menutup untuk bersosialisasi sama orang luar karena kita lebih sibuk sama gadget kita kan. Terus kita juga bisa mengalami gangguan tidur. Ih, serem banget Rey kalau misalnya kita ngalamin gangguan tidur. Lo bayangin lo udah skincarean capek-capek tapi ada kantong mati di bawah mata lo. Kayak itu kayaknya nightmare banget sih. Terus lo tuh bisa juga jadi pribadi yang menyendiri, terus perilaku kekerasan, budaya kreativitas, sampai cyberbullying loh, Rey. Serem banget kan? Wah iya sih serem banget, Pol. Apalagi kayak apa ya sumbernya tuh cuman gara-gara satu satu kotak setan ini gitu ya. Ya bukan Iya kotak setan sih makanya. sebenarnya kayak pisau bermata dua ya. Bener banget, tapi emang kece banget sih lo. Kayaknya gue juga besok pengen bikin ini deh kayak vlog ala-ala a day in my life without phone gitu. Jadi kan Bener. phone-nya yang gue pakai buat record ya. Jadi kayak ya udah akhirnya a day in my life without phone biar nostalgia juga nih ke zaman kecil pas belum kecanduan gadget Itu. ini. Kalian teman-teman di rumah juga jangan lupa ya buat selalu gunain gadget sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalnya ada waktu kosong nih. Nah, sebenarnya tuh kita bisa banget loh buat manfaatin buat kita ngelakuin aktivitas tuh yang nggak pakai handphone kayak gitu yang lebih bermanfaat. Kayak misalnya kalau gue sendiri kan gue suka dance tuh. Jadi kayak kalau misalnya di waktu-waktu luang di mana gue nggak pegang HP dan lain-lain, nah gue biasanya nari-nari tuh dance kayak gitu. Kalau lo biasanya ngapain, Tisma? Kalau gue sendiri, karena badan gue agak kaku nih hari ini, jadi nggak bisa dance kayak lo. Mungkin kayak gue lebih suka ngisi waktu luang gue dengan cara berolahraga, baca buku, atau mungkin hangout sih sama teman-teman. Jadi kan nggak kerasa lama ya, dan kayak nggak nyadar, tiba-tiba ternyata gue udah a day in my life without phone. Ya nggak sih? Ih, bener banget. Ngomong-ngomong nih ya, Rey, hari ini tuh hari Sabtu kan ya? Berarti besok Hmm. hari Minggu. Wah, berarti besok libur dong, Rey. Iya, kita bisa loh olahraga bareng ya nggak sih? Bener banget. Gimana kalau besok kita olahraga bareng, abis itu nanti ya lo bisa deh ajarin gue dance dikit-dikit. Gimana? Boleh banget, tapi jadi jangan pakai handphone ya, karena kita kan mau a day in my life without phone nih kan ya. Bener banget. Nah, karena kita tuh harus belajar untuk lebih bijak dalam penggunaan handphone, ya nggak sih, Rey? Iya bener banget. Apalagi kalau misalnya entar besok kita olahraga bareng, terus dance bareng nggak pakai handphone, kan kayak yang lu bilang tadi, kayak quality time nggak sih? Waduh, jadi ngomongin love language Beneran. nih, tapi beneran. Iya beneran, jadi kayak quality time-nya kerasa. Tapi kalau misalnya gue besok bangunin ya, telepon gue ya itu besok mah. Itu kan udah jadi makanan seharian gue nggak sih, Rey? Gampang. Ntar tinggal gue telepon ibu atau bapak kos lo, terus gue suruh gedor tuh kamar lo. Atau kalau perlu, apa gue bom aja ya kamar lo? Gimana? Ekstrim sekali ya kawan-kawan Risma ini. Oke, karena kita udah panjang banget ya ngobrolin A, B, C, D, E, F, G sampai Z nih ya. Kayak nggak kerasa udah berapa menit ya, gue sampai nggak ngitungin sendiri loh ini. Nah, sebelum kita pamitan nih sama temen-temen, lo ada pesan gitu nggak buat Risma, dari Risma buat temen-temen yang dengerin nih di rumah kayak gitu. Bukan pesan terakhir ya, kesannya kayak kita mau say goodbye forever, tapi ya pesan untuk teman-teman di rumah kayak gitu soal adiksi gadget ini. Kalau dari gue sendiri nih ya, kan kita seharusnya udah jadi pribadi yang lebih dewasa nih ya, Rey. Jadi kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, dan sama kayak gadget, walaupun punya banyak banget manfaatnya dan kegunaan untuk kita, tapi gadget itu juga punya dampak negatif loh. Jadi, semoga teman-teman pendengar di rumah bisa lebih bijak dalam penggunaan gadget.
Yes, bener banget. Aku juga setuju banget sama Risma. Jadi di sini kalau pesen dari aku sendiri, kita tuh kemajuan teknologi kayak adanya HP dan lain-lain tuh udah jadi kayak pisau bermata dua gitu, guys. Jadi kayak kita bisa Benar banget. manfaatin, iya, jadi kita bisa manfaatin buat kayak, oke, kita baca materi kuliah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang pisau satunya kebablasan nih mata pisaunya, kan akhirnya dampak negatifnya cerot ke diri kita sendiri lagi kan. Hmm, Jadi kita harus bijak-bijak pakai media sosial kayak gitu juga. Dan juga teman-teman di rumah jangan lupa buat bersosialisasi keluar sama melakukan aktivitas lain yang juga produktif nih biar nggak kecanduan gadget 24/7, bener nggak, Ma? bener banget. Oh ya, sebelum kita tutup nih episode kali ini, yuk kita terapin campaign A Day in My Life Without Phone. Gimana, Ray? Setuju nggak? Setuju banget, kita bisa bikin vlog YouTube lewat situ. Ntar jadi YouTuber deh akhirnya. Benar. Oke, Dapat duit kalau gitu lagi. udah waktunya. Iya, bener banget. Kalau gitu udah waktunya say goodbye nggak sih ke teman-teman? Ya, jadi sedih nih mau berpisah. Iya, tapi ya gimana ya, Ray? Gue udah ngantuk dan besok kan kita harus olahraga. Gimana? Ya sih, bener banget. Jadi ntar habis ini lo jangan keterusan main HP, terus akhirnya nggak tidur ya. Karena Enggak. besok kita mau Nih olahraga. handphone gue, abis ini mau gue umpetin kalau supaya gue nggak main handphone lagi. Gimana? Oke, sama kalau gitu, Say. Oke, kalau gitu waktunya kita say goodbye ya ke teman-teman. Goodbye teman-teman. Makasih banyak udah Bye. dengerin Stalk kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.